Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang, selamat bertemu lagi dengan saya di channelnya Gilman King of Hair Grow. Sahabatku semua dimanapun berada, gimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian selalu diberikan kesehatan bersama keluarga tercinta kalian di rumah ya. Semoga juga rezekinya selalu dilancarkan, dimudahkan segala jalan usahanya, dimudahkan segala sesuatunya. Dan satu lagi, semoga kita semua selalu dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku semua dimanapun berada, buat teman-teman yang baru nonton konten saya atau lewat di beranda kalian, salam kenal, salam silaturahmi dari saya. Ini konten seorang om-om atau bapak-bapak yang punya masalah kebotakan ya teman-teman, yang punya masalah rambut. Botak saya di bagian depan sampai seperempat gini, dan sekarang alhamdulillah sudah lumayan tumbuh ya, sudah lumayan tumbuh, progresnya adalah progresnya. Ini sudah terlihat bulu-bulu halus nih ya di sini. Yang dulu pertama saya bikin konten di paling bawah, silahkan tonton sama kalian. Sangat licin sekali, tapi sekarang udah tumbuh rambut-rambut halus atau pelus ya, rambut baru. Lumayan lah ada progres. Dan ini pengolesan saya memakai King Hair Serum ini, pengolesan hari saya ke 113 ya teman-teman, 113. Dan ini saya pakai dan saya lagi bereksperimen sekalian mendokumentasikan di media sosial ini ya teman-teman. Ini saya racik sendiri, namanya King Hair Serum dengan bahan-bahan minoxidil dari Turki ya. Saya dapatkan dari ponakan-ponakan saya yang kerja di sana di Turki. Terus yang kedua kandungannya itu pinasari topikal, dan yang ketiga kandungannya rosemary oil ya. Saya satuin di situ dalam 3 bahan itu, dan ini hasilnya saya kemas dalam botol seperti Preskar ini ya. Saya beli banyak di online ya, botol Preskar gini. Terus saya masukin ke sini biar enak ya teman-teman, pengolesannya di roll ke bagian kulit kepala. Pengaplikasiannya itu bukan ke rambut ya teman-teman. Ini pengaplikasiannya, olesnya itu ke kulit kepala ya. Dan teman-teman yang punya masalah rambut, semoga saya doakan juga ya. Yang lagi treatment terutama, semoga lancar treatmentnya, rambutnya bisa gondrong lagi, subur lagi rambutnya ya. Apapun yang kalian gunakan, yang kalian pakai produknya, merek apapun silahkan. Saya nggak pilih-pilih, saya nggak mengharuskan harus pakai produk ini itu, nggak sama sekali ya. Yuk kita sama-sama di sini saling sharing, saling berbagi pengalaman tentang perawatan rambut dan obat penumbuh rambut yang paling mujarab, yang paling bagus, seperti itu ya teman-teman. Terus teman-teman mohon maaf juga ya, terutama untuk yang senior yang sudah berhasil menemukan rambut. Saya di sini nggak sama sekali ya sok-sokan bikin konten tentang perawatan rambut, nggak sama sekali. Saya di sini hanya cuman ingin mendokumentasikan saja, sekalian bereksperimen ya. Mohon maaf, saya bukan sok-sokan sok ahli rambut, spesialis rambut, nggak sama sekali ya teman-teman, karena saya punya masalah kebotakan di sini ya. Dan ya saya ini seorang bapak-bapak udah tua ya teman-teman. Usia saya sekarang sudah mau 45 nih, ya udah tua banget. Jadinya ya iseng-iseng aja lah. Iseng-iseng di sini dokumentasi media sosial ini buat pengen tahu aja progresnya gitu kan. Pengen tahu progresnya saya memakai King Hair Serum ini apakah tumbuh apa enggaknya. Saya akan coba jarak sampai 1 tahun ya teman-teman. Saya akan coba sampai 1 tahun treatment ini. Kalau misalnya nanti ditumbuhkan subur lagi dalam 1 tahun, lebat lagi, gondrong lagi rambut saya, alhamdulillah. Kalau misalnya pertumbuhannya dalam 1 tahun begitu-begitu aja, stuck di sampai situ, pertumbuhan rambutnya nggak bisa panjang, nggak bisa tebal, ya berarti saya syukuri juga ya, karena alhamdulillah ada pertumbuhan lah, seperti itu ya. Seenggaknya nggak licin-licin amat lah teman-teman ya, nggak nggak longsor-longsor amat ya. Kulit kepalanya tuh masih ada rambut-rambutnya ya. Beda kalau misalnya rambut botak di bagian tengah, bagian depan sudah parah banget ya. Yang dikatakan sudah parah itu sudah kulit kepalanya itu sudah terlihat ya, sudah nggak ada rambutnya sama sekali. Nah itu parah sekali ya teman-teman. Tapi alhamdulillah saya ada progres lah, ada pertumbuhan kulit kepala yang dulunya licin sekali, rambutnya terlihat beberapa helai, sekarang udah banyak yang tumbuh seperti itu. Meskipun masih kecil-kecil, halus-halus, tapi sudah sedikit menutupi kulit kepala ya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini treatment yang kedua ya. Saya flashback ke belakang, cerita ke belakang. Ini treatment yang kedua. Dulu saya treatment yang pertama berhasil juga, dan punya channel YouTube juga namanya Gilman Jalpa Channel ya teman-teman.
Dulu saya lumayan berhasil menumbuhkan rambut treatment dalam 1 tahun juga. Dan waktu itu saya nggak pakai ini ya teman-teman, saya memakai Pinmic itu singkatan teman-teman, finasteride minoxidil. Minoxidilnya yang berbahan minoxidil Kirkland ya teman-teman. Ada yang made in 3 ya, made in Israel ya, made in USA sama Kanada ya. Dan waktu itu memang bagus ya teman-teman, belum ada yang palsu, yang oplosan. Waktu itu saya pakai, makanya ada progres pertumbuhan ya. Dan ada 3 bulan ke belakang ya teman-teman, saya maintenance atau pemeliharaan karena rambut sudah lumayan subur ya teman-teman. Makanya saya coba oles lagi, saya pemeliharaan memakai minoxidil Kirkland itu atau Pinmic ya, yang saya campur sama finasteride topikal itu. Dan hasilnya bukan yang ada bukan menumbuhkan ya teman-teman, tiap minggu tiap bulannya itu tambah parah rontoknya itu kan. Padahal saya waktu itu masih rutin minum finasteride kapsul, biotin ya, seperti itu. Masih minumnya karena saya sudah lumayan subur rambutnya, minumnya itu seminggu 3 kali atau 2 kali seperti itu, minum finasteride sama biotinnya itu ya. Kalau misalnya pengen bagus lagi buat kalian ya teman-teman yang lagi treatment, minum finasteride kapsul sama biotin itu ya setiap hari 1 tablet gitu kan. Misalnya paginya biotin, terus malamnya finasteride. Itu pengalaman saya dulu ya di treatment yang pertama, itu bagus hasilnya ya. Dan kalau misalnya sudah subur, tinggal dosisnya dikurangi ya, yang saya katakan tadi ya, minum biotin sama finasteride-nya seminggu 3 kali lah, atau 4 kali atau 2 kali seperti itu, karena buat pemeliharaan aja biar gak rontok lagi. Karena kenapa teman-teman? Karena sejatinya orang yang sudah terkena kebotakan ya, terkena hormon DHT-nya tinggi, terus mengalami kebotakan, itu susah ya teman-teman. Jadi selamanya memang harus dirawat rambutnya, harus perawatan rambutnya. Kalau dibiarkan begitu saja, nggak perawatan sama sekali, bulan ke bulan, nyampe tahun ke tahun tuh ya, bakalan habis rambutnya ya, bakalan rontok, saya jamin itu. Saya pernah coba juga, terus baca-baca di artikel juga ya. Karena apalagi yang punya keturunan dari orang tua botaknya cukup parah, terus dibiarkan begitu saja nggak pemeliharaan, yakin tahun tambah tahun itu akan habis rambutnya ya, akan parah ya. Paling yang tersisa hanya di bagian-bagian tertentu aja, seperti itu ya teman-teman, pengalaman saya. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman, terutama yang senior, yang yang sudah berhasil menemukan rambutnya, yuk berbagi pengalaman di sini. Silahkan isi kolom komentar. Terima kasih banyak saya ucapkan ya buat kalian, seperti itu. Oke teman-teman, saya akan oles nih, pengolesan hari ke-13 ini ya, memakai King Hair Serum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bukakan rambut saya, progresnya seperti apa. Dan ini hasilnya teman-teman ya. Hasilnya belum bagus ya teman-teman. Hasilnya belum bagus. Ini rambut dari samping saya ya. Rambut samping tengah saya masih tebal ya teman-teman, masih bagus. Dan ini kondisinya seperti ini ya. Seperti ini kondisinya. Dan ini sudah mulai tumbuh-tumbuh ya teman-teman. Mulai tumbuh-tumbuh. Yang susah ini di bagian ini nih. Hormon DHT saya menyerangnya kayaknya di bagian sini nih. Hampir segini lah, menyerangnya ke semua, cuma yang paling parah di sini nih, susah tumbuhnya. Oke teman-teman, ya seperti ini kondisinya. Alhamdulillah ada progres lah. Silahkan tonton sama kalian konten saya yang paling bawah ya, ada perubahan apa enggak gitu kan ya, komen silahkan. Pertama masuk ke profil saya ya, ke dashboard YouTube saya, terus ada konten paling bawah, pertama oles ya, silahkan ditonton sampai habis. Kondisi rambut saya seperti apa ya, botaknya apakah seperti ini, apakah sekarang ada pertumbuhan seperti itu ya. Oke teman-teman, saya akan oles nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan oles. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini saya pakai roll biar enak ya teman-teman. Timbang segini aja karena sudah tertekan lalu keluar gitu kan, cairannya itu sudah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya aplikasikan, ratakan ke kulit kepala biar meresap seperti itu. Teman-teman semangat terus pokoknya yang lagi treatment. Yuk silahkan isi kolom komentar obat apa aja, obat penumbuh rambut apa aja yang kalian gunakan ya, yang kalian pakai. Silahkan berbagi pengalaman, progresnya juga ya. Seperti ini teman-teman ya.
Ya saya katakan lumayan lah, meskipun progresnya lambat mungkin ya. Ini sudah 3 bulan berjalan, meskipun progresnya lambat, tapi saya ya bersyukur aja lah, lagi berusaha. Yang penting ada pertumbuhan lah. Beda sama saya dulu pakai herbal-herbal seperti lidah buaya, minyak kemiri, minyak zaitun, terus bawang merah, seledri, bawang putih, segala macam. Itu sama sekali nggak menumbuhkan ya teman-teman. Itu hanya untuk perawatan perawatan rambut yang masih normal ya, biar subur, tambah subur, biar gak rontok seperti itu. Itu perawatannya yang herbal-herbal bagus ya teman-teman. Kalau yang sudah mengalami kebotakan itu susah, bukan menumbuhkan, bukan ya. Saya sudah coba ada 3 bulan, 6 bulan saya coba, nggak berhasil, nggak ada pertumbuhan sama sekali. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan di sini. Mulainya sudah lama nih durasinya. Terima kasih banyak yang selalu setia nonton konten saya. Semoga rezekinya dimudahkan, dilancarkan segala sesuatunya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.